Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya. Oke, di depan kita ini ada satu unit surface skimmer produk dari Topka J03 ya. Skimmernya lumayan besar, seperti ini bentuknya, unik sih ya. Kemudian keunggulannya di sini ini lubang penyaringan dari filter permukaan airnya lebih banyak ya. Jadi dia bisa menyedot lebih banyak kotoran-kotoran yang berada pada permukaan dari air akuarium kita ya. Oke, ini produknya seperti ini ya. Oke, kita lihat langsung aja, ini ada pipa kecil. Kemudian di sini ini dia. Ini bentuk dari surface skimmernya. Bahannya transparan ya. Jadi ketika ini spons ini kotor, kita bisa langsung melihat dan mungkin bisa langsung maintenance untuk mengganti spons ini ya. Biar kualitas air akuarium kita semakin terjaga dan semakin baik ya. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian apalagi yang didapat? Yang didapat hanya ini ya, skimmer, kemudian pipa kecil, kemudian ada sakernya di sini untuk perekat ke dinding akuarium, kemudian ada pipa outletnya, kemudian ada adjuster oksigen di sini. Oke, kita coba rangkai ya produk dari surface skimmer merek Topka J03 ini ya. Oke teman-teman, ini baru saja saya rangkai, hasilnya seperti ini ya, mirip pada gambar ini ya, gambar dari produknya. Oke, ini skimmernya. Nah, untuk secara fungsi dari perbagiannya akan saya jelaskan di sini ya. Kita bisa juga melihat dari acuan dari keterangan yang ada pada sini, pada produknya ini, pada packaging produk dari surface skimmer ini. Oke, yang pertama di sini ada di permukaan. Di permukaan ini adalah di sini permukaan nomor 1. Nah, ini yang di atas itu adalah oksigen adjuster. Jadi ketika kita mau menjadikan skimmer ini sebagai aerator, kita bisa mengadjust, membuka atau menutup dari oksigen adjuster ini. Maka ketika kita membuka, maka skimmer ini juga bisa berfungsi sebagai aerator ya. Oke, kemudian yang kedua adalah pipanya, pipa dari oksigen inletnya ini ya, pipa dari oksigen inletnya di sini yang terpasang di pipa outflow-nya di sini ya. Oke, kemudian kita lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini bisa terlihat di sini ada keran buka tutup, yang mana ini keran ini adalah untuk mengatur dari floaternya ini, ketinggian dari floaternya ini. Kita mau main di permukaan atau mau agak tenggelam lagi, kita bisa mengaturnya dari keran ini ya. Kita bisa buka tutup karena ini ada semacam lubang di sini. Ketika kita tutup, maka dia akan lebih sedikit air yang masuk ke dalam sini melalui celah lubang ini. Tapi ketika kita buka, maka air isinya akan terisi penuh dan floaternya akan naik lebih tinggi ya teman-teman ya. Oke, ini dia. Nah, kemudian keempat ini adalah pipa dari outflow-nya. Di sini pipa ini bisa mengeluarkan arus atau ketika menjadi aerator dia bisa mengeluarkan gelembung-gelembung udara lewat sini ya. Pipa outflow-nya ini. Oke, kita langsung ke nomor 5, floater. Kita lihat floater di sini, ini dia floaternya, floater skimmer. Ini dia. Floater skimmernya ini ya. Nah, ini dia yang bisa naik, bisa turun. Ini namanya floater dari skimmer ini. Ini lebih banyak bolongannya. Jadi harapannya di sini adalah skimmer ini dapat menyedot kotoran dengan lebih banyak lagi ya. Beda kan dengan skimmer-skimmer yang ada, karena skimmer yang ada saat ini adalah yang kebanyakan adalah lubangnya cuma terdiri dari 4 sisi aja, sedangkan sini sangat banyak sekali nih lubangnya. Jadi segala macam sisi ketika ada kotoran dia bisa langsung terhisap masuk ya. Bodinya juga cukup lumayan besar ini skimmernya ini. Oke, kemudian kita lanjut yang keenam. Keenam adalah di sini, ini bodinya, body skimmernya ya. Body skimmernya di sini terlihat transparan, jadi memudahkan kita ketika kita melihat spons filter ini kotor atau tidaknya ya.
Oke, kemudian nomor 7. Nomor 7 adalah sucker. Sucker berada di belakang sini. Seperti kita ketahui bersama, fungsinya adalah untuk merekatkan si skimmer ini ke kaca ya. Kaca ini suckernya belum saya pasang ya, karena memang belum saya pakai produknya. Ini ada suckernya di sini. Oke, kemudian 8 di sini ada sponsnya di sini ya, spons filter warna putih di sini. Nah, ini teman-teman bebas, teman-teman mau menambahkannya lagi juga bisa agar proses penyaringannya lebih baik, bisa berfungsi sebagai filter juga, bisa teman ditambahin sedikit sini bisa ya. Oke, kemudian yang ke-9 di bagian bawah, di bagian bottomnya di sini ada pompanya. Pompanya di sini ya. Berapa kapasitas pompanya? Kapasitas pompa bisa kita lihat di sini. Di sini ya. Oke, power dia menggunakan konsumsi daya listrik 5 watt, kemudian heat maksimalnya ada di 0,75 meter ya, berarti setengah meter lebih. Kemudian untuk flow rate-nya dia berada di 300 liter per jam. Ya, termasuk standar sih daripada produknya Hikari, bisa sampai 1000 ya. Oke, nanti kita mungkin minggu depan kita akan review produk dari Hikari yang mana dia mempunyai flow rate-nya lebih besar, yaitu 1000 liter per jam ya. Oke, ini dia parameter dari kapasitas pompanya. Oke ya, oke, kita lanjut ke spesifikasinya ya. Oke, di sini kemudian yang terakhir nomor 10 ada back cover. Back cover yang ini bawahnya ini ya. Seperti ini. Ya, di situ juga ada speknya, powernya, heat maksimalnya, dan Qmax-nya berapa ya, 300 liter per jam ya. Itu tipenya JY03. Oke, ini cukup bagus sih ini. Cukup besar, jadi harapannya ya skimmer ini dapat menghisap kotoran yang berada pada permukaan akuarium dengan cepat ya. Harapannya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat di review-review teman-teman yang sudah memakai ini, katanya memang produk Topska ini lebih bagus dalam menyaring kotoran yang ada di permukaan air ya. Beda dengan skimmer-skimmer yang ada saat ini ya. Sini. Ini dia bodinya seperti ini. Cukup cakep ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Oh ya, satu lagi teman-teman. Nah, ini ketika kita nanti celupkan dia di dalam akuarium, ketika pompa ini belum running, maka skimmer ini floater ini akan naik dia. Akan naik sangat tinggi karena di bagian bawah sini dia masih terisi air ya. Masih terisi air dan airnya belum terpompa keluar. Jadi otomatis si flotator ini akan naik tinggi ya. Tapi setelah kita sudah running si pompanya, maka floaternya ini akan pelan-pelan akan turun mengikuti dari settingan adjuster floater yang kita setting di sini ya. Ini dia, bisa kita putar di sini adjusternya. Oke, itu aja ya teman-teman review dari produk ini ya. Produknya ya kalau saya bilang sih cakep ya. Cuman yang sangat disayangkan dengan bodi sebesar ini, flow-nya dia cuman 300 liter per jam. Harusnya bisa lebih, bisa 500 liter per jam atau 1000. Jadi biar kotoran lebih cepat lagi terhisap dengan sangat sempurna. Jadi permukaan di akuarium kita benar-benar bersih ya teman-teman ya. Oke, itu aja, sekian dari saya reviewnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.